Berarti orang mukmin memfikirkan hari kemarin, memohon kebaikannya diterima, dan kemudian kesalahannya, dosanya, kekurangannya diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menjadi pelajaran. Apa yang dia belum berkesempatan di hari kemarin, dia manfaatkan di hari ini karena masih punya umur. Aku kemarin mau menghafal setengah juz misal, 2 lembar atau 3 lembar, ternyata gagal. Berarti saya hari ini harus maksimalkan. Kenapa? Karena bagi orang mukmin belum tentu ada besok. Bagi orang mukmin belum tentu ada besok. Jangan didatangi syaitan masih memberikan harapan. Apaan nih buru-buru? Dia masih muda. Kan umur kamu masih panjang. Apaan buru-buru? Sabarlah, nanti aja. Besok kan masih bisa. Itu bahasa syaitan. Tapi bagi orang mukmin besok tidak ada. Karena belum tentu hidup. Karena tidak ada jaminan. Ada yang punya jaminan hidup sampai besok? Tidak ada. Saya setiap malam ketika tidur di samping istri, saya sampaikan permohonan maaf. Sampai dia nangis. Kenapa? Ya belum tentu ketemu besok. Ya minta maaf aja duluan sebelum mati. Bisa besok bangun pagi, melek mata malah di hadapan saya mungkar nakir. Bisa jadi. Karena kita sendiri baca Bismillahumma amutu, dengan mengucapkan Bismillah saya mati. Faham gak artinya? Doa tidur. Apa doa tidur? Bismillahumma ahya wa amut. Ada riwayat Bismillahumma amutu wa ahya. Artinya apa? Bismillah saya mati. Kita ucapkan Bismillah saya mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa tuqa. Alhamdulillah wa syukrillah, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala umur, kita bisa beribadah dan kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebenarnya nikmat umur itu mahal, dan banyak orang salah menggunakan kesempatan itu. Kalau kita hitung dan tuliskan kegiatan kita dari mulai bangun sampai tidur lagi, kebanyakan kosong, kebanyakan sia-sia. Terbuang waktu seolah-olah waktu tidak berharga. Kenapa saya bilang waktu dan umur itu mahal? Karena masalahnya kalau berlalu tidak bisa kembali. Sakit, berobat, insya Allah kembali sehat. Rugi usaha, insya Allah dengan sabar kita bangkit, bekerja lagi, insya Allah bisa kembali memiliki kecukupan. Segala sesuatu yang kita rugikan bisa dikembalikan, kecuali umur, waktu. Yang kemarin tidak bisa jadi hari ini. Dan sikap orang mukmin, dia hanya memerlukan dan memfikirkan 2 hari. Hari pertama adalah hari kemarin, apa yang telah kita lakukan. Kalau yang baik, mudah-mudahan diterima di sisi Allah. Kalau yang banyak dosa maksiat isinya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya hari kemarin ini tidak akan membawa beban sampai hari kiamat.
Hari kedua adalah hari ini. Gitu kita bangun, masih ada umur, masih bisa bernafas. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah yang telah menghidupkan. Nanti kita akan gali doa ini. Begitu kita bangun hari ini, berarti nikmati hari ini. Maksimalkan, isi yang terbaik, apalagi dalam kesempatan musim-musim ibadah seperti Ramadan. Ada malam-malam mulia, 10 malam kita berlomba-lomba i'tikaf. Apa tujuan dari i'tikaf? Tujuannya untuk mengkosongkan waktu, fokus untuk beribadah, bukan tidur di masjid. Di Indonesia saya berkali diajak untuk hadiri i'tikaf akbar, separuh masjid tidur. Saya bilang, i'tikaf apaan itu? Tujuan daripada i'tikaf untuk berbanyak ibadah, antara tahajud, salat malam, banyak baca Quran, banyak zikir. Tapi kalau kita i'tikaf masih main handphone, ya, masih ada urusan keluarga, sambil kita i'tikaf kita urusan keluarga, itu bukan namanya i'tikaf, itu pura-pura i'tikaf, atau i'tikaf badan, tapi kalbu kita masih urusan dunia, tergantung dengan urusan dunia. Makanya kenapa orang yang banyak i'tikaf, begitu menyambut hari raya Idul Fitri, habis bulan Ramadan, tidak ada perubahan. Apa yang dia lakukan sebelum Ramadan masih terulang lagi habis Ramadan, karena dia tidak menggunakan i'tikaf yang sesungguhnya. Dan inti daripada i'tikaf, i'tikaful qalb, i'tikaf qalbu. Bagaimana kalbu ini bisa terisi hanya cinta kepada Allah, tidak ada sedikit pun dunia. Dunia di tangan, bukan di hati. Dunia di tangan, kapan saja mau lepas ya lepas. Kalau dunia masuk ke hati, tidak bisa dilepas. Terbawa dalam salat kita, terbawa dalam, jangankan dalam salat, sampai mimpi pun kita tidur, mimpi terbawa dunia. Sampai mimpi kita atau tidur kita tidak bisa nyaman, gara-gara dunia. Bangun kaget, ada musibah, ada macam-macam. Makanya jamaah sekalian, umur ini luar biasa, menjadi nikmat. Ni'mal abdu salih man tala umru wa hasuna amalu. Sebaik-baik hamba yang salih, yang panjang usia, baik pula amalannya. Dan itu yang akan ditanya oleh Allah. Allah tidak akan bertanya berapa usiamu, tapi yang ditanya oleh Allah nanti, apa isi usiamu. Allah kasih berapa, isinya apa. Itu yang akan ditanya oleh Allah SWT. Apalagi usia muda. Muda yang taat lebih dicintai oleh Allah daripada bapa tua yang taat. Mohon maaf bapak-bapak ya. Kenapa yang muda lebih dicintai Allah? Karena godaan pemuda yang taat itu jauh lebih besar daripada godaan yang tua. Yang tua apa yang diharap? Coba datang ke masjid. Makanya kita sering melihat orang tua-tua sudah duluan di masjid, karena dia harap husnul khatimah, tidak ada cita-cita yang lain. Beda sama pemuda, masih banyak impiannya, masih banyak citanya, apalagi belum jodoh. Ya, banyak yang dia impi-impiannya, bagaimana kapan ini, belum lagi godaan syahwat, belum lagi lingkungan macam-macam. Tapi dia menghadapi semuanya, tapi mampu dia istiqamah di jalan Allah. Makanya salah satu berita gembira bagi pemuda yang taat adalah datang hari kiamat di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Wa syabun nasha'a fi ta'atillah. Sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, seorang pemuda yang berdiri dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuatu yang sulit, apalagi dalam zaman ini, zaman fitnah, godaan.
lingkungan bebas, semua serba bebas, semua serba ada. Gaulan, kalau kita tidak berhati-hati, bahaya. Makanya salah satu karunia bagi seorang pemuda yang Allah lindungi dari keburukan dan kejahatan yang ada di zaman ini. Dia cinta masjid. Saya punya keponakan, Masya Allah, luar biasa. Dari adik saya yang perempuan, ibunya penghafal Al-Quran, punya anak 4, semuanya penghafal Al-Quran. Di antaranya keponakan saya ini masih sangat muda. Saya lagi berjuangkan untuk mencari jodohnya di Indonesia. Berhafal Al-Quran, memiliki suara yang bagus, dan masih sangat muda. Baru usianya kurang lebih 19. Tapi Masya Allah, tidak pernah lepas dari Masjid Nabawi. Sampai diangkat dan diberikan penghargaan menjadi guru mengajar Al-Quran di Masjid Nabawi. Setiap saya pandangi dia, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia tidak pernah tertarik dengan handphone. Saya bilang, subhanallah, pemuda zaman sekarang. Nampaknya antum bukan pemuda zaman sekarang, barangkali pemuda dari zaman dulu terus tapi datang sekarang. Mana sekarang anak-anak muda tidak punya handphone? Rasanya kalau dia keluar dari rumah, lupa HP-nya, biarpun kena macet, dia berani mutar balik. Soalnya gatal tangannya kalau dah ada handphone. Ini coba lihat sekarang kehidupan kita. Semua serba handphone. Syukur-syukur kalau masih isinya baik. Tapi ingat, setiap ketik di situ, apapun tertulis di situ, akan menjadi kenyataan di hari kiamat. Jangan sembarangan tulis. Kalau terlanjur menerima sebuah rekaman atau sebuah pesan yang isinya tidak baik, sudah terlanjur anda lihat, itu sudah dosamu. Tapi jangan coba-coba di-share. Kalau anda berani share, berarti akan membawa dosanya sampai hari kiamat. Biar anda mati, masih dosanya terus. Sebab kita share. Hadis palsu yang kita belum tabayyun apakah hadis sahih atau tidak. Banyak. Apalagi SMS atau WA yang berbunyi ketika kita menghadapi sesuatu, dapat kiriman yang mimpinnya Siti Fatimah atau siapalah gitu, Siti Zainab atau apa. Ayo kita terima. Kalau anda kirimkan ke 10 orang, InsyaAllah akan dapatkan berita baik. Kalau tidak, hati-hati, bisa dapat anda kecelakaan. Ini bisa masuk ke syirik nih. Kok percaya yang aneh-aneh seperti ini? Memang kita di Indonesia terlalu mudah. Hal-hal yang aneh-aneh justru yang dipercaya. Tapi hal-hal yang jelas, nyata enggak? Makanya jemaah sekalian, manfaatkan usiamu, apalagi usia mudamu. Masih bisa banyak belajar, masih banyak kesempatan menghafal Quran, banyak beribadah tahajud. Abdullah bin Umar radhiyallahu an ketika minta nasihat dari Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menjawab, ni'mal abdu salih idza kana yaqumul lail. Sebaik-baik hamba yang salih kalau dia mampu menjaga salat malam. Terbawa dalam sejarah ketika Abdullah bin Umar menerima hadis ini, wasiat ini, berusia disebutkan 18 atau 19 tahun. Semenjak itu sampai usia puluhan tahun, 60-an ke atas, dia tidak pernah tinggalkan tahajud. Karena dia sudah tahu bersabda Rasulullah dan sangat jelas dan difahami, ni'mal abdus salih, sebaik-baik hamba yang salih kalau dia mampu menjaga salat malam. Afdalus salati ba'dal faridah salatul lail. Salat yang terbaik sesudah salat fardu, salat malam.
lebih baik dari duha, lebih baik dari sunnah qabliyah ba'diyah, lebih baik dari sunnah wudu, lebih baik dari seluruh sunnah. Yang terbaik di salat sesudah salat wajib adalah salat malam. Sayang sekali kalau ada seorang muslim lewat satu malam tapi tidak salat malam, walaupun 2 rakaat. 2 rakaat. Supaya namamu tertulis sebagai ahli salat malam, tidak pernah tinggalkan apapun kondisinya, apapun keadaannya. Berarti orang mukmin memfikirkan hari kemarin, memohon kebaikannya diterima, dan kemudian kesalahannya, dosanya, kekurangannya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi pelajaran. Apa yang dia belum berkesempatan di hari kemarin, dia manfaatkan di hari ini karena masih punya umur. Aku kemarin mau menghafal setengah juz misal, 2 lembar atau 3 lembar, ternyata gagal. Berarti saya hari ini harus maksimalkan. Kenapa? Karena bagi orang mukmin belum tentu ada besok. Bagi orang mukmin belum tentu ada besok. Jangan didatangi syaitan masih memberikan harapan. Apa nih buru-buru? Dia masih muda. Kan umur kamu masih panjang. Apaan buru-buru? Sabarlah, nanti aja. Besok kan masih bisa. Itu bahasa syaitan. Tapi bagi orang mukmin besok tidak ada. Karena belum tentu hidup. Karena tidak ada jaminan. Ada yang punya jaminan hidup sampai besok? Tidak ada. Saya setiap malam ketika tidur di samping istri, saya sampaikan permohonan maaf. Sampai dia nangis. Kenapa? Ya belum tentu ketemu besok. Ya minta maaf aja duluan sebelum mati. Bisa ya besok bangun pagi, melek mata malah di hadapan saya mungkar nakir. Bisa jadi. Karena kita sendiri baca Bismikallahumma amutu, dengan mengucapkan Bismillah saya mati. Faham gak artinya? Doa tidur. Apa doa tidur? Bismikallahumma ahya wa amut. Ada riwayat Bismikallahumma amutu wa ahya. Artinya apa? Bismillah saya mati. Kita ucapkan Bismillah saya mati. Bahkan ada doa yang indah menjadi salah satu doa tidur. Saya mendorong semua jamaah untuk bisa menghafalnya. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadh bihi ibadaka as-salihin. Ini doa kesukaan saya. Saya masih ingat semenjak masih baru masuk sekolah kelas 1 SD, saya hafal doa ini sampai sekarang. Alhamdulillah saya tidak pernah tinggalkan. Salah satu doa tidur selain ayat al-kursi, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34, menjadi jumlahnya 100. Dan juga salah satu amalan yang sangat luar biasa dahsyat dan manfaat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sampai kata Siti Aisyah, sampai di sakratul maut tidak ditinggalkan oleh Rasulullah amalan itu. Nanti saya akan kasih contohnya. Ini orang-orang salih, orang yang mengerti umur itu sangat mahal, berkesempatan ketika ada kesempatan beramal, dia tidak pernah tunda. Jangan ada bahasa ketika anda misal berkesempatan sedekah, jangan ada bahasa di mulut kita, insya Allah kalau ada rezeki saya mau bersedekah. Sedekah apa adanya. Apa adanya. Biar 1000. Jangan anda merasa tidak berguna. Buat apa? Apa yang mereka bisa manfaatkan sih? Anda tidak tahu manfaatnya apa. Tapi Allah yang tahu. Sedekah. Karena belum tentu besok masih bisa bersedekah. Belum tentu hidup sampai datang rezeki yang besar untuk bisa bersedekah lebih besar.
Makanya ketika berkesempatan amal salih, jangan tunda. Sembatan tahajud walaupun 2 rakaat, tutup dengan witir. Kalau tidak terbiasa bangun tengah malam, boleh sebelum tidur, karena tidak harus tidur dulu. Karena waktu salat malam mulai habis isya sampai subuh, itu semuanya waktu salat malam. Di awal malam boleh, di tengah malam boleh, di sepertiga terakhir malam boleh. Dan ini kembali kepada kondisi dan keadaan masing-masing. Yang biasa tidur bangun tengah malam, itu lebih baik. Tapi kalau anda merasa kekhawatiran, udah jam 12, sudah jam 1, kalau saya tidur sekarang belum tentu bangun. Syukur-syukur kalau bangun subuh. Daripada sia-sia, manfaatkan malam itu dan salat walaupun 2 rakaat. Kemudian baru tidur. Kalau bangun masih ada waktu, silahkan salat tahajud lagi. Kalau sudah witir duluan, berarti tidak boleh witir lagi. Karena Rasulullah SAW melarang tidak boleh 2 witir dalam satu malam. Baca Al-Quran. Saya dinasihatkan sama guru saya, dimanapun masuk tempat ada Quran, buka baca walaupun 1 ayat. Saya punya kebiasaan, masuk musalla bandara ada Quran, saya buka, baca 1 ayat, saya tutup. Masuk musalla, masuk masjid, buka Al-Quran, 1 ayat, saya tutup. Kenapa? Untuk berbanyak saksi. Kita tidak tahu kapan meninggal dunia. Mungkin ayat yang kita baca dari mana-mana dan di mana-mana, Allah Subhanahu wa taala bisa mengangkat derajat kita. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu mana amal salih yang menjadi sebab Allah angkat derajat kita. Bahagia seorang yang mampu memanfaatkan usianya. Kalau sudah usia berlalu sampai sudah tua, pasti akan banyak nyesal. Dan saya harap, silahkan anda bertanya sama orang yang sudah usia. Tanya mereka, Bapak ada rasa nyesal enggak terhadap usia yang sudah berlalu? Banyak orang yang nyesal. Ya, saya penyesal karena waktu saya masih muda tidak banyak belajar, tidak banyak berkesempatan untuk menghafal Al-Quran. Apapun alasannya, karena lagi susah, lagi apa, lagi urus keluarga, ada lagi kerja keras, apapun alasannya, pasti ada rasa nyesal. Apalagi di bulan suci Ramadan. Seharusnya Ramadan itu bagi orang mukmin menjadi Ramadan yang terbaik, bulan yang terbaik. Terbaik tahajud, terbaik baca Quran, terbaik amal salih, silaturrahim, bersedekah, diam diri, tidak banyak berbicara selain zikir, selain kata-kata yang baik, diganti dengan daripada bicara cerewet yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, diganti dengan zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Masuk Ramadan saya komitmen tidak megang handphone, mengganti megang Quran. Sambil adik-adik saya, gimana kita hubungi? Tidak usah hubungi. Buat apa? Apa urusan bintik di dunia ini? Tidak ada yang bintik. Manfaatkan. Karena saya ingin mengejar bagaimana Imam Syafi'i yang kita banyak di Indonesia mengikuti mazhabnya. Beliau mampu mengkhatam Al-Quran dalam bulan suci Ramadan 60 kali. Bertanya diri masing-masing, berapa kali sudah khatam Al-Quran? Berarti dalam sehari 2 kali. Saya ingat waktu masih di Madinah, dan saya lahir besar di Madinah, jadi Arab asli loh. Ketika kami libur sekolah, salah satu yang sangat membantu aturan pemerintah di sana, libur sekolah ada libur panjang. Kalau sudah ujian nasional, ujian naik kelas, habis selesai ujian, ada libur panjang. Berapa bulan? 4 bulan. Kapan? Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Baru masuk sekolah lagi 1 Muharram tahun Hijriah.
Jadi bulan ibadah semua full libur. Nikmat Ramadan, tidak ada pusing sekolah. Ramadan full aktivitas ibadah. Kemudian bulan Syawal, apalagi masuk musim haji. Dan salah satu yang kami komitmen bersama teman, berlomba-lomba di Masjid Nabawi untuk berbanyak khatam Al-Quran. Di antaranya target saya, karena semenjak itu saya hafal dan belajari bagaimana Imam Syafi'i mampu mengkhatam 60 kali. Saya punya target bersama teman untuk bagaimana bisa mengkhatam Al-Quran 60 kali dalam satu Ramadan. Alhamdulillah gagal. Tidak dapat. Saya bingung kok Imam Syafi'i bisa. Maksimal saya dapat 1 kali 1 hari khatam Al-Quran 30 kali. Saya menghitungkan, diperkirakan 10 jam bisa 1 kali khatam Al-Quran. Kalau duduk dari habis subuh, dihitung kira-kira 10 jam. InsyaAllah sebelum buka puasa sudah beres khatam Al-Quran. Tapi minat nggak ini duduk dari subuh sampai jangan-jangan pas kebanyakan melenang ngantuk aja, padahal baru bangun tidur ya, karena belum terbiasa. Didatangi syaitan, datang ke mulut kita. Wah, sepanjang baca begini. Kalau kita masih bertahan, masih terus baca, masuk ke mata kita, kok ini tumben gatal-gatal mulu. Ini syaitan goda supaya kita berhenti, tapi tetap kita bertahan, dia lari ke perut kita. Muncul suara, kok kelaparan sih? Bertahan, tetap terus baca, dia turun ke bawah. Batal nggak? Rasanya batal. Kuntut nggak? Ini syaitan, kerjaan syaitan. Teruskan, biarpun batal wudu, boleh baca Al-Quran walaupun tidak dalam keadaan wudu. Teruskan. Karena tidak wajib bagi orang yang membaca Al-Quran harus wudu. Kalau sudah diberikan kesempatan, nanti syaitan, oh ini terlalu mudah digoda ini. Kuntut terus wudu lagi. Pas balik baca, kuntut lagi, aduh, balik lagi. Oh syaitan, oh berhasil. Syaitan membuat kita boleh balik. Ya, berkali-kali wudu tapi dah khatam Qurannya. Dan itu syaitan kerja. Dah apa? Dia kadang-kadang mengajak kebaikan. Gimana? Ente mau baca Quran tak wudu? Wudu dulu dong. Ini syaitan membuat kita wudu berkali-kali, tapi yang ketinggalan khataman Al-Quran. Kadang-kadang syaitan pintar ini loh. Lebih tinggi daripada profesor ya. Jadi bukan profesor lagi ya. Pintar sekali. Kalau dia menggoda kita, mengajak kepada kebaikan demi menghilangkan kebaikan yang lebih baik. Jadi bukan hanya mengajak dosa maksiat, tapi contoh, sering kalau kehilangan barang atau kehilangan sesuatu, mau ingat salat aja. Pas lagi salat, oh ingat di mana saya simpan. Mengapa setan ingatkan yang kita cari? Supaya salat kita tidak fokus. Saya sendiri bisa merasain ketika saya baca dalam salat, rakaat pertama lupa satu ayat, pas di dalam rukuk diingatin sama setan, ini ayat yang tadi kamu lupa ya, ini ayatnya. Diingatin, terbawa fikiran, akhirnya saya fokus ayat supaya ingat rukuk, sujud, akhirnya yang terbawa ayatnya. Saking sudah membawa kefikiran ayat itu, malah kadang-kadang tambah sadar daripada baca Subhan Rabbil Azim, malah baca ayatnya. Syaitan ini memang hebat. Pas muncul naik ke rakaat kedua, malah hilang lagi ayatnya. Syaitan memang begitu. Makanya jamaah sekalian, manfaatkan. Apalagi Masya Allah saya lihat lebih banyak pemuda-pemuda. Jangan sia-siakan waktu. Wallahi bahkan nyesal. Kenapa saya bilang mudah? Karena salah satu yang menjadi pertanyaan, tidak akan tergeser kaki seorang sampai ditanya oleh Allah 4. Ada 4 pertanyaan. Jadi di kubur ada 3. Man rabbuka, madinuka, man nabiyuka. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Kemudian
Di hari kiamat ada 4. Siapkan 7 pertanyaan. Siapkan jawabannya. An umurihi fima afna. Umurnya Allah tanya, apa yang kamu habiskan umur itu? Isinya apa? Wa an syababihi fima ablah. Dan khususnya umur mudamu, apa yang kamu gunakan? Menapa? Karena tenaganya kuat, fisik kuat, jauh lebih sehat dibanding yang tua. Makanya kekuatan yang Allah berikan ini di usia mudamu, apa yang kamu gunakan, kata Allah? Apakah kekuatan yang aku berikan gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk agama Allah, atau menggunakan untuk syahwat, mengejar hawa nafsu? Dan disitulah perbedaan. Orang pemuda tenaganya kuat, syahwatnya tinggi, hawa nafsunya, tapi dia injak itu semua dan dia utamakan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ini membutuhkan tekad yang tinggi, perlawanan yang kuat. Tidak mudah. Tidak mudah jamaah sekalian. Karena pemikiran pemuda, hati pemuda, hawa nafsu pemuda beda sama yang tua. Tapi dia mampu melawan itu semua dan selalu memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar dia bisa menjadi pemuda yang taat, yang takwa, agar keberkahan ketaatannya di usia mudanya terbawa sampai dia tua. Sebagaimana seorang dari as-salafus salih, ketika beliau sudah tua bersama anak-anak muda, kemudian dia melewati satu jalur jalan, melihat ada sungai, terpaksa mereka loncat. Dan mereka pemuda kasihan melihat si tua ini, bagaimana mampu dia loncat. Ternyata malah dia duluan loncat. Mereka kaget, ku antum seusia ini tapi masih punya kuat untuk loncat. Apa dia menjawab? A'dha'una hafidhnaha lillahi fis sighar fahafidhaha Allahu lana fil kibar. Ini tubuh badan kami jaga seusia muda kami karena Allah, makanya di usia tua kami Allah yang menjaga tubuh badan kami. Dan setiap dosa yang kita lakukan akan menurani tenaga kekuatan kita. Dosa mata, dosa tangan, dosa kaki. Tapi berjalan waktu tidak akan merasa sesaat, tapi lama kelamaan akan berasa berkurang. Saya pernah bertemu seorang ulama dari India, baru saja meninggal, usia 130 lebih. Tapi Masya Allah, tidak pernah bagi tongkat, biasa saja santai. Hafal Bukhari, Muslim, Abi Daud, Nasai, Tirmizi, dan kekuatan hafalan lebih hebat daripada pemuda-pemuda. Yang membuat lebih kami kaget melihat beliau membaca buku-buku tanpa pakai kacamata. Tajam, Masya Allah, pandangan matanya. Bersama ada teman, ada juga beberapa ulama. Mereka bertanya sama beliau, kok bagaimana antum bisa sambil Masya Allah, kita udah mau 50 atau mau 60 sudah banyak kekurangan pandangan mata kita. Sulit melihat Al-Quran, sulit membaca buku. Apa kata beliau? Seumur hidupku saya tidak pernah melihat wanita bukan muhrim. Kita sering cuci mata. Sambil ada satu kawan, pernah beliau ajak saya jalan-jalan di salah satu mall. Beliau suka melihat kanan kiri. Setiap melihat wanita saya langsung tegur nih, tidak boleh, jaga pandanganmu. Jalan lagi, lihat lagi, tidak boleh. Ustadz, kita kan lagi jalan-jalan dan niat saya baik. Oh, Masya Allah, kok bisa dosa jadi niat baik? Gimana ceritanya? Kan niat saya ingin melihat keindahan ciptaan Allah wanita ini.
Pemuda Indonesia ini juga harus kita akal-akalin ini. Gimana saya bisa jawab ini? Akhirnya saya jalan ini, saya pikir gimana saya bisa jawab dia ini. Hebat juga ini jawabannya. Pas sambil berjalan Allah kasih ilham, bertunjuk ada seorang nenek dari jamaah. Pas begitu melihat saya, langsung dia kata, alhamdulillah, biasa cuma lihat di TV, boleh enggak saya foto? Saya bilang, ya boleh, boleh ibu, sambil teman saya ingin melihat keindahan ciptaan Allah wanita ini. Langsung kata teman saya, Ustaz bukan yang ini. Kenapa bedakan? Kan sama-sama wanita. Katanya mau lihat keindahan ciptaan Allah. Kenapa kamu bedakan? Oh ini karena yang muda cantik, ini yang tua ndak alhaku ya. Berarti ada niat yang tidak benar. Allah masih halalkan yang pertama, satu pandangan halal. Begitu melihat ini sudah bukan hak kita, bukan muhrim kita, astagfirullah, langsung jaga pandangan. Jangan juga akal-akalin. Ada orang masih ikutin. Ustaz masih satu pandangan, masih satu pandangan. Orang Indonesia. Makanya banyak istighfar. Sering saya apalagi kita hadir majlis-majlis seperti ini, namanya manusia pasti melihat. Dan mungkin sepanjang ceramah tutup mata mulu. Makanya terus ingat istighfar. Supaya apa? Istighfar menjaga pandangan kita, jangan sampai terlanjur sampai menjadi syahwat. Jangan pandangan ini membawa syahwat, itu bahaya. Sampai ada satu orang gelisah, tidak bisa tidur karena gara-gara satu pandangan. Aduh, kapan bisa ketemu lagi? Kayaknya kalau jodoh saya, ya Allah. Ada nggak gitu? Ada. Sampai terbawa dalam mimpinya, padahal cuma baru sekali lihat. Ternyata kenapa? Karena syaitan berhasil melimbarkan panahnya ke hati. Ketika syaitan melimbarkan panahnya ke hati, tanpa kita mengucapkan astagfirullah, akhirnya panah itu menguasai hati, akhirnya terbawa fikiran. Rasanya seolah-olah itu yang disebutkan dalam bahasa Arab, al-hubbu minan nadratil ula, jatuh cinta karena satu pandangan. Jangan sekali pandangan udah jatuh cinta. Ada enggak seperti itu? Ada. Jangankan melihat langsung, melihat di TV aja, dia sekali iklan shampoo, udah habis. Namanya itu syahwat itu terlalu mudah tergoda. Makanya ketika kita terlanjur melihat satu pandangan dan kita tahu itu haram, bukan hak kita, langsung segera tutupi dengan istighfar. Kenapa? Supaya ini jangan sampai membuat hati ini gelisah. Jangan sampai gara-gara pandangan itu sampai terbawa syahwat, akhirnya kita susah bangun tahajud. Makanya ada satu orang datang kepada Al-Hasan Al-Basri, wahai imam, aku kok dulu bisa tahajud mudah, tapi sekarang kok susah. Apa jawaban beliau? Kabbalatka dhunubuka wa ma'asik. Yang mengikat dirimu adalah dosamu. Dosamu membuat berat untuk bisa salat malam. Dan orang salih pandai dan pintar, dia bisa melihat kondisinya. Ketika ada perubahan dalam kehidupannya, berkurang ibadahnya, harus dia bertanya diri, ada apa? Sok sampai ibadah saya mulai berkurang. Dosa apa yang saya lakukan yang belum saya sadari dan saya belum memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Harus kita cek. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, saya bisa melihat buruknya dosaku ketika perubahan akhlak istriku, akhlak anakku, akhlak kendaraanku. Ketika ada perubahan sikap akhlak, saya pulang ke rumah melihat istri saya tidak menyambut seperti biasa, dia tidak menyalahkan istrinya. Ada apa kok kamu tidak menyambut seperti biasa? Kamu lagi sibuk ya? Ada urusan lain ya? Tapi tidak, dia langsung berpikir,
dosa apa yang saya lakukan sampai akhlak istri berubah? Anak dulu taat, Masya Allah, salah turut dengan orang tuanya, tiba-tiba kok nakal, tiba-tiba suka ini suka itu, macam-macam. Sampai berapa banyak ibu-ibu yang suka curhat, aku bingung sama anak saya, dulu Masya Allah aktif untuk bangun salat, bahkan kadang-kadang dia membangunin kita salat, tapi tiba-tiba sekarang kita mau bangunin susah banget. Saya langsung jawab, Bu, coba cek dosa apa yang ibu lakukan. Jangan kita langsung lemparkan kesalahan kepada anak kita. Kita harus tanya diri, apa yang dosa yang kita lakukan sampai ada perubahan akhlak lingkungan kita, termasuk istri kita, suami kita, anak kita, termasuk suami. Kalau ibu melihat ada hal-hal yang memunculkan rasa kecurigaan terhadap suaminya, suami kemana, apa yang dia lakukan, sama siapa dia berhubungan, muncul hal-hal yang seperti ini, ingat, kalau ada perubahan sikap akhlak suami, berarti harus ibu bertanya diri, dosa apa yang saya lakukan sampai suami jadi seperti ini. Dan ini semua pengaruhnya dosa. Di mana dosa yang kita lakukan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang kita tidak sadarkan. Alhamdulillah masih Allah mau membalas. Jangan kita Allah simpan dosa kita. Yang kami pimpin bersama teman-teman adalah Hafiz Indonesia. Begitu luar biasa berkembangan hafalan Al-Quran. Lahir anak-anak penghafal Al-Quran, tapi anak yatim, tidak pernah dipimpin oleh orang tuanya, atau anak yang orang tuanya buta huruf, sama sekali tidak bisa baca Al-Quran, tapi lahirlah anak-anak penghafal Al-Quran. Itu menjadi pelajaran buat kita semua. Nonton kan acara Hafiz Indonesia? Nonton ya, hanya di RCTI. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali saya bacakan lagi doa. Mudah-mudahan Anda bisa hafal. Dan bisa dicarikan di buku buku zikir sehari-hari. Kan ada buku zikir sehari atau buku zikir pagi dan petang, ada di situ. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadhha bima tahfadh bihi ibadaka as-salihin. Dengan namamu ya Allah aku menyimpan diriku atau berbaring, aku berbaring dengan namamu ya Allah. Wabika arfa'hu, dengan namamu ya Allah pula aku angkat badanku, artinya bangun. Fa in amsakta nafsi, kalau jiwaku itu ditetapkan kematiannya, di saat aku jiwa yang dipertahankan nyawanya, tidak punya umur lagi. Ini doa tidur. Kalau jiwaku termasuk orang yang dipertahankan nyawanya, tidak dilepas, berarti sudah habis umurnya ketika tidur. Ada enggak orang tidur terus mati? Tidak ada. Dibangunin subuh sudah meninggal. Dan disitulah tertulis, fa in amsaktaha farhamha. Kalau jiwaku termasuk yang dipertahankan, ya Allah mohon dirahmati. Karena mohon maaf kita butuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadapi kematian, sakratul maut, ketika kita di dalam kubur, ketika kita dibangkit, kita butuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika membaca doa ini membuat saya tertutup hati. Sejauh mana kita sadarkan doa-doa yang sangat sederhana, tapi maknanya sangat mendalam. Contoh sama doa ketika kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana. Semua alhamdulillah di Indonesia banyak yang hafal doa ini. Tapi pernah enggak kita rasakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur.
Alhamdulillah yang telah menghidupkan sesudah mati. Padahal hakikatnya kita tidur dan bangun. Kenapa di dalam doa tidak ada Alhamdulillah yang membangunkan sesudah tidur? Kenapa ada istilah mati dan hidup? Karena ulama menjelaskan tidur itu mati kecil, bisa menjadi mati besar. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ada lagi doa bangun tidur, Alhamdulillahilladzi radda ilayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dzikrih. Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku. Saya lebih dahsyat membaca doa ini. Kok ruhku dikembalikan? Berarti selama tidur ruh kita diambil. Kita bangun, Alhamdulillah alladzi radda ilayya ruhi. Di riwayat yang lain, alladzi radda alayya ruhi. Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku. Wa afani fi jasadi, diberikan afiat di jasadku. Wa adina li bi dzikrih, diizinkan untuk menyebutkan namanya. Membuat saya harus mencari tahu apa yang akan terjadi ketika kita tidur. Saya gali cari hadis yang lain atau cari ayatnya, dan subhanallah Allah membukakan hati ketika membaca surat Az-Zumar ayat 42. Kalau tidak salah surat 39 ayat 42. Surat Az-Zumar. Coba baca, buka surat Az-Zumar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Coba baca artinya. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Ulang. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Berarti berapa kali Allah megang nyawa kita? 2 kali. Maaf, ulang lagi. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya. Allah memegang nyawa seorang ketika dia mati. Meninggal dunia. Dimegang nyawanya oleh Allah. Terus yang kedua, dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Dan jiwa seorang yang belum mati ketika tidur. Makanya ada satu, ini bukan hadis tapi disebutkan athar atau pendapat, dianjurkan ketika kita tidur dalam keadaan berwudu. Mengapa? Karena nyawa kita yang akan diambil sementara, kalau dalam keadaan berwudu, dia akan mampu sujud di hadapan Allah. Terus lanjut. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Nah, proses ada 2 proses. Ada yang dipertahankan nyawanya. Ini sekarang soal memegang nyawa seorang ketika meninggal itu sudah beres, sudah selesai ya. Sekarang kita masuk kepada bahasan wallati lam tamut fi manamiha, memegang nyawa seorang yang tidur tapi belum ditetapkan kematiannya. Ada 2 proses. Ini soal tidur ini. Coba ulang. Maka dia tahan nyawa seseorang yang telah dia tetapkan kematiannya. Ini yang masih tidur. Ada yang dimegang nyawanya oleh Allah yang ketika dia tidur, tapi Allah mempertahankan nyawanya. Maksudnya apa? Sudah habis, tidak ada lagi. Terus? Dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Dan melepaskan nyawa yang lain sampai di waktu yang ditentukan.
peristiwa ini terjadi setiap kita tidur. Makanya Allah tutupi ayat ini, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Coba, Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. berpikir enggak ini? Pernah berpikir enggak? Kalau kita bisa rasakan ayat ini dan kita bisa hayati, ketika kita bangun tidur, buka mata, masih ada di ruang kita, bukan ada di kuburan, baru akan ucapan alhamdulillah alladzi ahyana akan menjadi indah, akan menjadi luar biasa, bisa membuat kita nangis. Karena kita sudah bisa merasakan ayat ini, ternyata Allah memilih saya malam ini tidak termasuk orang yang dipertahankan nyawanya. Berarti Allah sayang sama kita, masih diberikan umur untuk bisa berbanyak ibadah lagi. Makanya ketika kita bangun masih ada di tempat kita sendiri, alhamdulillah. Kalau bisa ulangi berkali-kali ucapan alhamdulillah itu dulu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ucapan alhamdulillah itu sendiri merupakan ucapan yang indah. Afdalud du'a alhamdulillahi rabbil alamin. Sebaik-baik doa alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya di awal suratul Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ucapan alhamdulillah sederhana, tapi dari segi makna luas, bisa mencukupi maknanya langit dan bumi. Kalau disebarkan, diedarkan makna alhamdulillah, bisa menguasai bumi dan langit dengan ucapan yang indah ini. Dan seindah-indah ucapan alhamdulillah ketika terucap tapi dirasakan oleh kalbu. Kalau habis makan kita ucapkan alhamdulillah, itu biasa. Habis minum ucapkan alhamdulillah, itu biasa. Tapi bisa enggak kita rasakan ucapan alhamdulillah ketika bangun tidur dan kita merasakan ternyata saya terpilih menjadi orang yang belum ditetapkan nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di malam itu Allah tetapkan nyawanya, ya Allah aku belum siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tahu kita belum siap, masih diberikan kesempatan untuk berbanyak ibadah lagi. Apalagi ucapan alhamdulillah ketika diuji, itu lebih indah lagi. Karena musibah, karena ujian, ada orang tua meninggal, saudaranya dibunuh, atau menjadi salah satu korban bom. Tapi sebelum kita ada berkata-kata, pertama yang muncul dalam lidah kita, alhamdulillah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan disitulah susahnya. Ketika kita diuji, mohon maaf berat ucapan alhamdulillah. Kenapa saya diuji? Marah, ngamuk, panjang lebar, tak terima, sambil mukul diri, tarik jilbabnya, merasa kenapa saya diuji? Padahal saya orang baik, saya suka tahajud, saya suka ini. Kenapa aku yang terpilih diuji? Kenapa suami saya yang jadi kurban? Habis panjang lebar dia mengeluh, habis panjang lebar dia menadu, habis panjang lebar ujung-ujungnya ya udahlah, sabar deh. Mau bilang apa? Itu namanya sia-sia pahala sabarannya. Karena dia sudah mengucapkan kata-kata yang menunjukkan dia tidak terima takdir Allah Subhanahu wa taala. Beda sama orang ketika diuji, pertama ucapan yang keluar alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, kuatkan hati aku bisa sabar menghadapinya. InsyaAllah akan langsung segera datang pertolongan Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala bertanya sama malaikat ketika hamba ditimpa musibah. Kata Allah kepada malaikatnya, apa yang diucapkan oleh hambaku? Malaikat menjawab, hambamu ya Allah menjawab alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung kata Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikatku, bangunlah rumah di dalam surgaku, diberikan nama rumah itu
alhamdu, menjadi hadiah istimewa dari Allah khusus bagi orang hamba yang mampu mengucapkan alhamdulillah pertama kali ketika ditimpa musibah. Makanya disebutkan as-sabrul jamil. As-sabr al-jamil. Apa itu artinya sabar jamil? Sabar yang indah. Apa itu sabar yang indah? As-sabrul jamil sabrun bila tasyakki, tidak pernah mengeluh di dalamnya. Gimana kondisi Pak? Alhamdulillah. Ibu gimana? Walaupun lagi stres, alhamdulillah, semuanya dari Allah. Dengan hati, Masya Allah. Beda sama orang, gimana Bu? Aduh, capek, pusing, stres. Tapi mau bilang apa? Sabarlah. Habis, sia-sia. Sama juga pemaaf, al-afwul jamil. Al-afu al-jamil. Apa itu afu jamil? Afu jamil itu adalah pemaaf tapi tanpa menyakiti. Afun bila adha, memaafkan tanpa menyakiti hati. Kalau ada orang salah sama kita, dia datang minta maaf, mau nggak dimaafkan? Mau nggak dimaafkan? Mau? Terus gimana perasaan hati? Sama dengan kesukaan kita dulu atau beda? Hah? Pasti beda. Apalagi habis sudah ketemu ini yang kemarin ini yang menyakiti saya. Berarti kita belum masuk ke level al-afu al-jamil, pemaaf yang indah, pemaafan yang indah. Atau ada cara lain, orang datang minta maaf, kita panjang lebar. Ya Bu, nih kemarin berapa kali Ibu sudah menyakiti saya. Ibu tidak sadar-sadar. Ini gimana Bu? Ya udahlah, saya maafkan. Habis menyakiti baru, itu bukan pemaafan yang indah. Pemaafan yang indah, kita ikhlas memaafkan orang dan tidak ada yang tersisa bekas-bekas sakit di dalam hati. Kira-kira bisa nggak itu? Ayo tanya diri, bisa nggak? Insya Allah memaafkan orang bisa, tapi hati ini yang agak sulit. Makanya saya selalu berpesan, saya tidak mau mendengar orang datang ke saya menceritakan ucapan-ucapan orang lain terhadap saya. Baru datang ke rumah saya seorang, ini Ustaz, ada cerita ini, ada satu ustaz suka menjelekkan antum. Begitu dia mau lanjut membicara, saya bilang stop. Apa yang kamu membicarakan? Tidak usah bicara. Kamu datang silaturahim, datang silaturahim. Kalau mau bicarakan membawa cerita orang lain, saya tidak mau dengar, saya tidak mau tahu, dan saya tidak peduli. Kenapa? Kalau saya memberikan kesempatan mendengar, pasti sakit hati, dan saya belum tentu mampu mengobati rasa sakit itu. Lebih baik tidak usah dengar supaya tidak sakit hati, supaya besok kalau ketemu ustaz itu masih hati saya berluang untuk salaman, senyum, mau mendoakan dan sayang sama dia. Makanya jangan suka mendengar apa kata orang terhadap kita. Tidak usah dengar. Mau dia puji, mau dia nyakiti, mau dia caci maki, tidak usah peduli. Yang kita hanya pedulikan nilai kita di sisi Allah, bukan nilai kita di pandangan manusia. Karena manusia tidak ada jaminannya. Hari ini bisa buat kita senang, besok membuat kita sakit. Makanya tidak usah diperdulikan, tidak usah ambil hati. Jangan ada yang memang kadang-kadang penasaran. Hah? Dia bilang apa ya? Penasaran nih, setan ini. Setan ingin membuat kita terlanjur mendengar. Karena dia tahu setan ini kita memiliki hati yang alhamdulillah masih bersih terhadap semua orang. Tidak ada sedikit pun titik hitam terhadap siapapun. Tapi setan ingin menjadikan hati kita muncul titik hitam. Lama kelamaan menjadi terlalu banyak hitam-hitam di hati. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah menutupi hati mereka. Mereka tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya baca Al-Quran, nikmatnya tahajud, nikmatnya berdoa. Kenapa? Karena terlalu banyak titik hitam. Makanya jaga, tidak usah tahu.
Karena tidak ada artinya apa yang diucapkan oleh manusia. Mau membuat kita dipuji-puji pun tidak akan mengangkat posisi kita. Dihina-hina pun tidak akan menurani posisi kita. Tetap diri kita adalah apa yang kita isi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa faham itu? Bisa faham? Bisa amalkan? Ya? Supaya menjaga hati ini, kuncinya jemaah sekalian di sini. Hati ini. InsyaAllah kalau hati ini tentram, aman, tidak ada titik hitam terhadap siapapun, InsyaAllah nikmat semuanya. Apapun adanya bakal jadi nikmat. Ibadahnya jadi nikmat, apa hidup kita jadi nikmat, sampai InsyaAllah membawa husnul khatimah. Ketika muncul husnul khatimah dengan tekanan husnul khatimah, yang keluar dari hati apa? Sesuatu yang putih, yang indah, yang cantik, yang manis. Karena selama hidup kita, alhamdulillah, kita menjaga tidak ada sakit hati sama orang, tidak pernah iri sama orang, tidak pernah hasut sama orang. Pasti akan muncul perkataan yang baik sambil kita ucapkan la ilaha illallah. Beda sama orang kalau tertekan hatinya dengan sudah penuh dengan sifat sombong, iri, hasud, macam-macam yang akan nanti keluar di sakaratul maut. Apa isi hatinya? Nanti sulit dia mengucapkan kalimat syahadat. Nauzubillah min zalik. Jaga. Saya tutupi amalan waktu tidur. InsyaAllah sangat membantu menenangkan jiwa kita, menenangkan hati kita, dan juga InsyaAllah menjadi salah satu sunnah yang menurut saya cukup kehilangan di tengah umat Islam. Padahal Rasulullah SAW tidak pernah tinggalkan. Ketika mau tidur dalam kondisi duduk, walaupun mohon maaf ibu-ibu lagi halangan tidak salat, boleh tetap amalkan amalan ini. Contohnya seperti ini. Silahkan kita praktik. Angkat tangannya seperti ini ya, bukan seperti doa, tapi seperti ini. Dan dibacakan di dalamnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kemudian tiup 3 kali. Tiup 3 kali, kemudian baru usap badan dari kepala sampai ujung kaki. Ini dalam kondisi duduk di tempat tidur. Kesurupan, godaan, gangguan, sihir, apapun penyakit yang kita rasakan, InsyaAllah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketenangan batin, termasuk buat anak-anak kita. Ini baru sekali. Terus yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tiup 3 kali, kemudian usap badan dari kepala sampai ujung kaki. Kalau ke belakang ya sesuai kemampuan, jangan maksa-maksa. Ya sesuai kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tiup 3 kali. Tiup ya, bukan meludah ya. Tiup sampai ke ujung kaki.
orang tua yang punya anak sedang tidur, belum terbiasa mengamalkan amalan ini, boleh ibu-ibu atau kakaknya membacakan, kemudian usap badan adiknya sendiri atau anak bayi, ya, siapapun dia, termasuk orang tua yang sakit. Kalau ada di antara jamaah yang punya orang tua sakit atau kakek nenek sakit, boleh anda bacakan, kemudian usap badan mereka. Ini bisa menjadikan ruqyah, bisa juga mengubat diri sendiri. Habis selesai bacaan ini, kemudian baru berbaring. Mau tidur, baca ayat al-kursi. Habis ayat al-kursi, baca 3 ayat terakhir, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir, sampai akhir, fansurna ala al-qaumil kafirin. 3 ayat terakhir suratul Baqarah. Habis itu subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34, menjadi jumlahnya 100. Baru bismikallahumma amutu wa ahya, atau bismikallahumma ahya wa amut. Kalau hafal doa yang tadi, bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadh bihi ibadakas salihin. Masih banyak sebenarnya panjang doa-doa tidur, mungkin ada lebih dari 10 macam, ya, karena mungkin terlalu banyak, takut nanti susah hafal. Dan orang Indonesia kalau tidak hafal semuanya, hilang semuanya. Makanya saya kasih sebagian, tidak kasih semuanya. Saya kasih sebagian biar dijaga. InsyaAllah mudah-mudahan saya kumpulkan ada 20 amalan saya buatkan, karena selama saya di Indonesia sudah mau 10 tahun, sudah tahu karakter orang Indonesia. Orang Indonesia maunya yang mudah, yang enak, dan masuk surga. Ribet-ribet, susah-susah, tidak mau, pusing. Karena dia sudah sendiri pusing, ditambah lagi ajaran agama membuat dia pusing, berat. Makanya saya buat buku 20 amalan ringan, tapi pahalanya sangat menakjubkan. Ringan diamalkan, mudah diingat, mudah dihafal, tapi pahalanya luar biasa. Jadi kumpulkan dalam satu buku. Dan insyaAllah mungkin nanti kita titipkan di Nurul Hayat, mudah-mudahan insyaAllah bisa bermanfaat. Sekarang saya tidak bawa, tapi ada di toko-toko buku, ada 20 amalan ringan tapi pahalanya sangat menakjubkan. Mudah-mudahan insyaAllah bermanfaat. Dan semua amalan yang saya sampaikan memang amalan yang sudah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat bagus, sederhana, mudah, tapi pahalanya sangat luar biasa. Dan itulah yang kesukaan saya, mencari yang promo. Faham nggak promo? Ya, yang tidak butuh banyak kerjaan tapi pahalanya besar. Ini kan, ini bisnis sama Allah. Kita juga harus pintar bisnis. Allah SWT menawarkan 5 waktu salat, kita dapat 50 pahalanya. Seperti kita kerjakan 50 kali salat. Salat duha sekian pahalanya. Salat malam apalagi. Sunnah subuh qabliyah, sesudah azan subuh, yang disebutkan sunnah fajar. Sunnah subuh, sunnah fajar, sunnah qabliyah sama isinya. Sesudah azan, sebelum salat dilaksanakan, lebih besar pahalanya daripada dunia dan ini sunnahnya, apalagi yang wajib salat subuhnya, luar biasa. Dan banyak karunia-karunia pahala di sisi Allah. Amalan sederhana tapi pahalanya yang Allah janjikan begitu luar biasa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf waktu terbatas karena saya harus langsung lanjut ke Jakarta, karena insyaallah nanti siang kita akan sambut kedatangan tamu istimewa untuk acara Festival Hafiz Indonesia yang akan ditayangkan besok hari Ahad di RCTI, kalau tidak salah jam 4 sore, live bersama anak-anak Hafiz Indonesia, namanya Festival Hafiz Indonesia. Dan kedatangan tamu Syekh Muhammad Taha Al-Junaid, ya, yang biasa kita tahu suara-suara beliau di YouTube. Sekarang memang sudah dewasa, ya, sudah besar lah usianya, sekarang 24. Beliau berasal dari negara Bahrain, tapi beliau menjadi figur dan terkenal di usia muda. Beliau masih di usia
ya, istilahnya 10 tahun 12 tahun, suaranya sangat Masya Allah viral dan sangat terkenal. Apalagi di Bahrain ketika beliau muncul, belum ada waktu itu qari-qari dan imam-imam yang memiliki suara yang indah. Tapi ya subhanallah, walaupun beliau tumbuh dewasa sampai sekarang 24 tahun, tapi masih mempertahankan keindahan suaranya. InsyaAllah kita bisa menikmati kedatangan beliau di bulan suci Ramadan ini, InsyaAllah hari Ahad besok bersama Ananda Masita. Karena saya membawa Syekh Muhammad Taha Junaid ini karena cita-cita Masita. Kenal gak Masita? Ya, seorang tunanetra tapi subhanallah luar biasa. Beliau pernah berpesan sama saya, boleh enggak saya mendatangkan Muhammad Taha Junaid? Di saat itu memang saya tidak kenal secara langsung, tapi alhamdulillah karena kita banyak ada grup-grup Ahlul Quran, kami ada grup bersama-sama imam besar Masjidul Haram dan Masjid Nabawi, Imam Kuba, Imam Qiblatain dan qari-qari besar di beberapa negara. Kita kumpul ada satu grup, makanya saya share ke sana dan mendapatkan arahan dari beberapa teman-teman dari Kuwait, ada dari Bahrain, ada dari Emirat, termasuk imam-imam besar Masjidil Haram, ada Syekh Sudes dan yang lain-lain. Dan alhamdulillah ketika kami share mendapatkan info dan langsung bisa kontak kepada beliau, dan saya mengundang karena saya sudah menjanjikan kepada Masita, insyaallah saya akan berjuangkan sampai bisa mendatangkan Syekh Muhammad Taha Junaid, dan alhamdulillah Allah kabulkan cita-cita, dan mudah-mudahan beliau bisa betah di Indonesia. Kenapa saya bilang betah di Indonesia? Supaya enak diundang lagi. Karena kadang kalau sudah sekali tapi tidak betah, susah diundang lagi. Makanya doakan ya, semoga insyaallah dengan kedatangan beliau mudah-mudahan bisa menginspirasi anak-anak kita menjadi insyaallah menghafal Al-Quran dengan suara yang indah sebagaimana Syekh Muhammad Taha Al-Junaid. Terima kasih, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mari kita tutupi dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim.